Kajian hati, Tenangkan hatimu. Bunda. Iya, Teteh. Nah, kita masih ada penanya lagi nih, Ustadz. Silahkan, Bunda berdiri boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya tahu bahwa dalam hidup ini konflik antara anak dan orang tua itu pasti ada. Singkat cerita, pada tahun 2021, mama saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan terkena wabah COVID. Jadi sebulan sebelum mama saya meninggal itu, memang kami dalam kondisi yang tidak akur, Pak Ustadz. Banyak hal-hal sepele sebenarnya yang tapi jadi memicu perdebatan. Salah satunya adalah ketika sebulan sebelum mama saya meninggal, mama saya tuh datang ke rumah saya, posisi saya masih kerja dan belum pulang, itu minta uang dalam jumlah besar. Memang pada saat itu nggak saya kasih Ustadz karena saya belum gajian pada saat itu. Setelah 2 hari mama saya pulang, saya juga terkena sakit COVID. Akhirnya saya isolasi di rumah itu selama 2 minggu. Selama saya isolasi di rumah, ternyata saya dapat kabar bahwa mama saya ada urusan pekerjaan di Bali. Dan di Bali itu ternyata saya dapat kabar mama saya koma, Pak Ustadz, di rumah sakit. Koma 3 hari dari situ di ICU, ternyata mama saya meninggal. Di situ saya merasa terpukul dan terpuruk gitu, Pak Ustadz. Saya dihantui rasa bersalah dan penyesalan selalu mengiringi hari-hari saya gitu. Kenapa saya pada saat itu nggak berusaha memberikan apa yang orang tua saya minta? Saya ngerasa kayaknya pintu surga saya tuh udah tertutup, Pak Ustadz. Harus kemana saya meminta ridho orang tua saya? Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz, untuk melewati fase kehilangan ini? Karena udah 4 tahun, saya belum minta maaf sama mama saya. Saya belum jadi anak yang baik. Saya merasa jadi anak yang durhaka, Pak Ustadz. Bagaimana caranya bakti saya agar mama saya bisa masuk surga? Apa tipsnya agar saya bisa legowo gitu, Pak Ustadz, bahwa ini memang sudah takdir yang Allah kasih gitu. Bahkan setelah 2021 banyak cobaan-cobaan yang Allah berikan ke saya merasa itu dosa-dosa saya, Pak Ustadz. Itu adalah balasan dari saya nggak baik sama mama saya. Jadi saya ngerasa sampai detik ini saya kangen, Pak Ustadz, sama mama saya. Saya nggak bisa memeluknya lagi, saya nggak bisa minta maaf. Saya ngerasa hidup saya hampa, nggak ada mama saya, Pak Ustadz. Itu aja, Pak Ustadz, yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ya. Kehidupan dan kematian itu semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Yang tahu ketetapannya siapa? Allah. Maka mohon maaf untuk kita yang ditinggal oleh orang yang kita cintai, jangan sedih berlebihan. Karena bagaimanapun cintanya Allah lebih besar daripada cintanya kita kepada orang yang meninggalkan kita. Setuju? Yang kedua, masih bisakah saya berbuat baik kepada orang tua saya? Walaupun orang tua saya sudah meninggal, masih? Ada 4 yang dirindukan oleh orang tua yang telah wafat dari kita anaknya yang masih hidup. 1, doa. Teteh, doain terus mamahnya. Doain terus ibunya. Karena doa anak kepada orang tua yang telah meninggal akan meringankan siksa kubur untuk orang tua kita di alam kuburnya. 2, lanjutkan kebiasaan baiknya. Kalau mamah waktu hidup punya kebiasaan baik dan teteh tahu kebiasaan baiknya, lanjutkan kebiasaan baik itu. Misal, ibu kita punya kebiasaan sedekah setiap Jumat, lanjutin sama kita.
melanjutkan sama kita anaknya, maka saat kita melanjutkan, ibu kita bahagia di alam kubur. 3, sambungkan silaturahmi dengan kerabat daripada ibu kita. Bariska mungkin tahu sahabat ibu, teman-teman ibu, maka sambungkan oleh kita silaturahminya, maka ibu di alam kubur bahagia dengan apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, ini yang paling hebat, sedekahkan atas nama ibu kita. Satu kali ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Dia curhat sama Nabi, "Ya Rasul, aku ingin berbuat baik sama ibuku." Kata Rasul, "Ya sudah, berbuat baik saja." "Iya ya Rasul, tapi ibuku sudah meninggal. Apakah bisa saya berbuat baik sama ibuku?" Kata Nabi, "Bisa." "Gimana caranya?" kata Sa'ad. Kata Nabi, "Bangunkan sumur atas nama ibumu." Maksudnya apa? Selama sumur itu mengalir airnya dan engkau bangunkan atas nama ibumu, maka pahalanya akan terus mengalir dan akan sampai kepada ibumu di alam kubur. Kalau bahasa kita sekarang namanya wakaf. Jadi Bariska, untuk penyesalan yang kemarin, sebagai manusia menyesal boleh, tapi jangan tenggelam dengan penyesalan yang sudah terjadi. Betul? Bariska kalau ada rezeki, sedekah ke masjid, niatin buat siapa? Buat ibu. Kalau ibu belum sempat umroh, badalkan oleh kita umrohnya. Kalau ibu belum sempat haji, badalkan sama kita hajinya. Kalau di masjid misalnya butuh karpet, butuh kipas, butuh AC, dan kita punya hartanya, kita titip ke masjid, beliin karpet, niatkan untuk ibu kita. Maka selama itu karpet dipakai untuk sholat, pahalanya nyampe untuk siapa? Ibu kita. Walaupun ibu telah wafat, kita masih bisa berbuat baik kepada ibu kita. Doa dari AA, semoga ibunda diterima iman Islamnya. Amin. Semoga ibunda diampuni dosa-dosanya. Amin. Dan semoga kuburan ibunda jadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku cuma mau minta maaf sama mama. Belum bisa jadi anak yang baik. Cuma bilang kalau aku sayang banget sama mama. Bahkan kalau ada kehidupan selanjutnya pun aku tetap pengen jadi anaknya mama. Saya perlahan mulai tenang gitu. Saya mengerti apa yang harus saya lakukan setelah ini gitu. Tadi beberapa saran yang Ustadz Hilman berikan tuh memang saya nok banget gitu kan. Jadi insya Allah akan saya jalani gitu saran-saran dari Ustadz Hilman tadi. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua,